Kalau saya tahu hari ini menjadi ketua DPR, pasti yang saya posting itu adalah ketika saya menyumbang, ketika saya umroh, pasti saya begitu. Karena saya nggak menyangka akan jadi ketua DPR, ya saya tampil apa adanya. Kalau saya harus memilih mempertahankan ketua DPR untuk jadi orang lain, saya akan tolak. Saya lebih baik mundur dan ingin menjadi diri sendiri. Itu pilihan saya. Masih terkait dengan kekayaan. Pak mau tanya Pak, Bapak masuk 2009 ya Pak? 2004 saya gagal, saya yang kelima baru jadi. 2008 masuk Golkar, 2009 langsung jadi. Enggak, saya masuk tahun 80-an. Jadi pencalonan saya yang kelima kali baru jadi anggota DPR. Pak, pertanyaan saya waktu sebelum masuk sama sesudah nih sekarang, itu malah nambah apa makin kurang Pak itu kekayaannya itu yang pertama? Ya nambah dong. Oh nambah Pak, Nambah jadi anggota dong. DPR jadi nambah Pak ya Nambah kekayaannya. Gitu bro, itu baru kita tekti. Tanya dulu, nambahnya dari mana Mas? Nambahnya tentu dari usaha-usaha yang halal. 2004 saya gagal menjadi anggota DPR. Lalu kemudian justru kegagalan itulah yang membawa saya ke dunia usaha ke dunia yang lain, yaitu dunia usaha. Saya kemudian mendapat konsesi hutan di Membramo, itu seluas 700.000 hektar, satu hamparan, itu besar banget. Lalu kemudian ada konsesi HPHT juga hutan di Kalimantan Selatan, itu hampir 120.000 hektar. Dan ternyata waktu itu kandungan bawahnya ada batu bara dan harganya waktu itu sedang melangit. Nah disitulah saya memasuki dunia usaha. Saya belum mundur. Dulu pernah Mas Bambang disinyalir ada usaha yang kaitan dengan kasus Korlantas, itu usaha apa itu Mas Bambang? Nah ini justru yang sudah selesai dan clear. Jadi kalau dibilang berkali-kali nggak benar. Saya ketika itu 2009 baru masuk DPR. Lalu meledaklah ini dan sejumlah nama dikait-kaitan dengan Korlantas. Saya sebagai anggota baru DPR ketika itu lagi sibuk-sibuknya kita menggagas Senturi. Menurut saya ketika itu pasti ada kaitannya dengan pembunuhan karakter saya, karena waktu itu saya paling vokal. Dan saya ikuti proses, saya hadir pemeriksaan di KPK dan ternyata clear. Tidak ada sama sekali, tidak ada bukti apa-apa, tidak masuk dalam dakwaan dan tidak dipanggil sebagai saksi di pengadilan, itu cuma sekali. Itu selesai. Ya alhamdulillah memang yakinlah bahwa kalau kita benar, itu pasti Allah akan membuka kepada masyarakat kita benar. Kalau kita salah pasti tinggal waktunya saja aib kita dibuka. Tapi menariknya teman-teman ini hartanya naik lebih dari 2 kali lipat dibanding periode pertama ke periode kedua. Menurut Anda pendapatnya seperti apa? Pajak dan gaji nggak berimbang. Pajak dan gaji. Pajaknya berapa emang? Sekarang gaji berapa? Pajak berapa? Pajaknya berapa? Kan jumlah sebelum berapa? Itu kan, lu matematik belajar nggak waktu Nah gue nanya pajak, emang lu tahu? Kok lu bisa tahu? Itu mah nggak penting. Yang penting mah cuma satu. Bapak ada rencana ngangkat anak nggak Pak? Ini kayak desperate Jadi banget. gini. Ini terkait peningkatan. Jadi bodoh orang, lalu kemudian dia tidak mensyukuri nikmat Allah dan dia tidak bekerja kalau hartanya atau kekayaannya atau rezekinya makin lama makin kurang. Berarti dia tidak dirahmatin oleh Allah. Sakartum la aji dan akum. Oke, Itu dia Mas maksudnya. dari Fitra lebih dahulu. Kita dengarkan pendapat dari Fitra. Ini saya minta konfirmasi dulu ya. Bapak suka mobil mewah sejak jadi wartawan gitu. Gimana tuh Pak? Maksudnya antara gaji ketika itu dengan hobi. Walaupun saya tidak menyalahkan hobinya. Terus kedua terkait masalah peningkatan gaji, pendapatan. Ya mungkin ada satu sisi dia dapat dari pekerjaannya, kedua dari usaha bisnisnya. Nah ini Bapak merasa ada nggak sih konflik kepentingan gitu ya ketika Bapak kemudian menjabat sebagai pejabat publik, kemudian juga Bapak punya relasi bisnis gitu? Oke, yang pertama saya adalah orang yang punya keinginan kuat merubah kehidupan saya. Ya. Walaupun karena keluarga saya itu adalah keluarga yang terbelakang. Ya. Ayah saya adalah TNI, jabatannya rendah sekali. Dan saya punya tekad kuat untuk memperbaiki hidup. Makanya ketika saya menjadi wartawan, saya kerja keras ya, dengan gaji yang ada. Dan kemudian saya ambil usaha-usaha lain. Saya cari bawang, telur, dan sayur-sayuran di Bekasi sana. Saya jual ke Jakarta sambil menjalankan profesi sebagai wartawan. Awalnya saya taruh sebagian uang, lalu sebagai jam tangan atau apa, duluan konsinyasi disebutnya. Nah itulah awal-awal saya mulai membangun bisnis sebelum ketemu 2004 di bisnis tambang. Kalau kita bicara soal kemampuan, pasti kalau kita nunggu uangnya ada nggak akan kebeli-beli. Maka prinsip saya ada uang bisa mungkin apa kita beli, kita cicil. Nah akhirnya saya membeli, ketika itu mobil Volvo itu terkenal dengan mobil menteri.
Nah di gondang dia itu mobil yang paling bagus itu nomor 3 saya. Ketika zaman handphone yang ditenteng tas itu tuh harganya kalau nggak salah saya lupa 18 juta apa 8 juta saya lupa. Lalu bagaimana cara belinya? Kredit bos, kan nggak ada yang tahu kredit. DP-nya berapa? Seluruh gaji saya DP. Ini. Ini wartawan zaman dulu lebih kaya Mas daripada wartawan sekarang. Cuma tadi kan ada pertanyaan lanjutan. Soal konflik of interest Ah, iya, antara benar-benar. kepentingan publik dan bisnis. Persis. Termasuk ketika misalnya jangan-jangan karena dulu jadi wartawan jadi dia sudah tahu lebih dulu informasi soal harga sehingga ngambil bawang dari Bekasi ke Jakarta. Bisa saja kan ini disebut sebagai konflik of interest. Terkait tadi ada konflik kepentingan. Nah ketika saya masuk, saya pertama bilang sama ketua umum partai, saya tidak mau ditempatkan di Komisi 7 karena ada konflik kepentingan, karena tambang bis saya. Saya minta di Komisi 3, maka ditaruh dari awal saya di Komisi 3 yang nggak ada terkaitan dengan bisnis saya. Oke, Mas Jayadi silakan. Titik fokusnya kan pada gaya hidup yang bagi masyarakat luas itu terkesan mewah gitu kan. Apakah itu memang bagian dari untuk menunjukkan eksistensi diri atau sebetulnya bagian dari investasi sebetulnya? Ya, ada fase-fase di mana kita hidup mencari jati diri dan menunjukkan eksistensi diri. Nah, fase itu adalah menunjukkan jati diri. Ya. Makanya cewek saya banyak waktu itu. Sekarang mah Aku sendiri ya. Saya melakukan itu. Tapi kan dulu katanya sering main Twitter kan. Cuma sekarang kayaknya udah jarang aktif di Twitter. Kenapa tuh? Ya. Katanya takut sama istri atau Iya kenapa tuh? betul. Jadi iya betul. Waduh. Lembut banget kalau Marcel yang nanya. Jadi tahun jawabannya berapa? gitu. 2011 ya, 10. Saya baru buka Twitter, baru setahun, komplain lah di rumah karena ini repot lah anggota DPR. Kita ladenin sampai jam 3, jam 4. Mantan-mantan pada nggak muncul, penting-penting, Pak. nggak ladenin. Mantan-mantan, Pak, ngaku-ngaku. Menang jadi anggota DPR Itu sombong. takut gitu. sama istri atau takut sama Bukan. ketumnya Mas? Nyonya langsung, saya bilang, lu nih gimana sih udah pulangnya malam, di rumah masih main handphone, meluk gua kapan? Oke, tadi ada beberapa karakteristik positif yang Bapak secara tersirat itu menunjukkan ya bahwa Bapak adalah orang yang ulet, pekerja keras dan sebagainya. Salah satu karakteristik yang baik atau yang ideal kan orang harus punya integriti. Nah saya minta Bapak mendeskripsikan arti integriti dalam 3 kata. Ini bukan nanya loh, ini minta loh Pak. Berat. Hari ini. Integriti di mata Bambang Susiato, tiga kata. Aku jujur saja. Oke, aku jujur saya. Boleh Oke. terakhir ya. Oke. Enggak, ini terakhir. Golkar bersih, semangatnya juga katanya DPR bersih. Kira-kira sampai selesainya Mas Bambang Susatyo nanti jadi ketua DPR ya, 18 bulan lagi. Ada OTT nggak di antara anggota DPR lagi? Kalau itu Golkar saya bersih nggak kan, berani jamin DPR bos. bersih. Kembali kepada attitude atau kelakuan pribadi masing-masing anggota. Kita tidak Bukan bisa karena gaya hidup terus OTT gitu nggak? Nggak juga. Sebetulnya salah orang mengartikan soal saya. Ini bukan soal gaya hidup. Ini soal hobi. Ya. Hobi itu saya suka dari muda, memang saya suka mobil, suka motor. Suka pacaran. Bisa ditanya lah ke pacar-pacar saya, mantan-mantan. Walaupun hobinya mahal ya Mas. Oke, terima kasih Ya teman-teman. barangkali terakhir saya akan beri bukti dan bukan janji. Ini pertanyaan terakhir. Dari pengalaman ketua-ketua DPR yang lalu, kesalahan apa yang tidak boleh diulang oleh seorang Bambang Susatyo? Ya, kesalahan melakukan perbuatan tercela. Ya, karena itu daya rusaknya sangat luar biasa. Tidak saja pada partai, dirinya dan keluarganya, tapi juga pada bangsa dan negara, terutama lembaga. Bagaimana kalau misalnya nanti pimpinan Anda, teman-teman dekat Anda ternyata melakukan main-main di belakang? Ya, sikat aja. Inilah tanggung jawab, sehingga tidak boleh pakai perasaan atau main hati. Karena DPR adalah tugas negara. Boleh. Kita aplaus yang meriah untuk Mas Bambang. Terima kasih Mas Bambang Susatyo atas waktunya malam hari ini dan juga teman-teman panelis terima kasih atas waktunya malam hari ini. Demikianlah Q&A malam hari ini. Saya Rodi Asyari, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Yuk Mas, kita nyanyi bareng. Wakil Rakyat yuk, kita salamin bareng-bareng. Yo, untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat,
Metro TV, knowledge to elevate.